Shalom para wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saat ini saya bisa berbagi dengan para wanita. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentunya. Topik yang ingin saya bagikan berhubungan dengan wanita. Topik yang ingin saya bagikan adalah wanita yang takut akan Tuhan. Sudahkah kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan? Berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat beberapa wanita yang takut akan Tuhan. Tentunya mereka akan memberikan pendapat apa itu wanita yang takut akan Tuhan. Kita akan saksikan berikut ini. Wanita yang takut Tuhan menurut saya adalah wanita yang senang mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan tanggung jawab sebagai wanita di dalam keluarga, supaya menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk bersaksi tentang wanita yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Secara pribadi yang saya rasakan bersama Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan mendidik saya bukan dengan secara instan, tapi proses yang panjang. Walaupun saya belum pernah melayani baik dalam pelayanan di gereja, tapi saya belajar untuk melayani, mengasihi keluarga saya. Baik itu saudara, teman di tempat kerja, ataupun di lingkungan saya tinggal. Saya mau hidup saya ini menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka pun bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus itu lewat hidup saya. Saya bekerja untuk Tuhan. Dan saya melayani pun untuk Tuhan. Cuma itu yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Saya pribadi selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya tetap bersandar kepada Tuhan. Di saat kondisi seperti ini, ada wabah pandemi COVID-19 ini, suami tidak bekerja. Secara manusia ya takut, berpikir positif itu sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus itu selalu pelihara hidup saya. Apapun yang saya perlukan, Tuhan Yesus selalu senantiasa menyediakannya. Saya percaya saudara kami pun ataupun jemaat yang ada di GKSI semuanya, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, hidup kita pasti dipelihara. Cuma ini kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menurut saya wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang dilakukan harus berdoa dulu. Contoh seperti saya sendiri dalam keluarga selalu menjadi support untuk pekerjaan suami, apapun itu bentuknya, menjadi support kepada anak-anak dalam mengerjakan tugasnya mereka masing-masing, dan selalu berpikir positif. Dan saya selalu mengajak anak-anak saya untuk mencari Tuhan lebih lagi. Apalagi di dalam situasi seperti ini, kita harus percaya kekuatan Tuhanlah yang jadi pengharapan kita, harapan kita di dalam menjalani hidup seperti sekarang ini.
kita harus selalu bisa mengucap syukur di dalam situasi ini, karena Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Maka kita sebagai umat Tuhan teruslah mencari Tuhan, karena Tuhanlah juru selamat kita di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang selalu melakukan perintah Tuhan, menjauhkan segala larangannya. Wanita tersebut di dalam hidupnya selalu melakukan perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tercela atau perbuatan dosa, dia tidak akan pernah melakukannya. Artinya di dalam hidupnya dia selalu menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Wanita tersebut memiliki integritas dalam hidupnya. Di dalam Amsal pasal 31 di sana dikatakan bahwa wanita yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji, dan wanita tersebut adalah wanita yang sangat dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pendapat beberapa wanita tentang apa itu wanita yang takut akan Tuhan. Nah, kita mau dengarkan bersama-sama saudara dari kebenaran firman Tuhan, apa yang disebut dengan wanita yang takut akan Tuhan. Seperti apa sih gambaran wanita yang takut akan Tuhan? Mari saya mengajak para wanita dimanapun kau berada, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita atau Alkitab elektronik yang terdapat di dalam ponsel kita, di dalam Amsal pasal 31 ayat 30. Saya akan bacakan sebagai berikut. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sekali lagi saya akan bacakan. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya ingin membacakan terjemahan lain dari bahasa Inggris yang berkata seperti ini. Charms is deceitful and beauty is vain, but a woman that fears the Lord shall be praised. Ya, kalau dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris bukan hanya berbicara tentang istri, tapi lebih luas konteksnya, yaitu wanita. Dikatakan bahwa wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Tentu sebagai manusia ada rasa suka, ada rasa senang, ada kepuasan tersendiri di dalam batinnya saat dirinya menjadi objek pujian, saat dirinya mendapatkan perhatian berlebih, ungkapan positif, kata-kata yang membangkitkan dari orang lain yang ditujukan kepada dirinya. Tidak terkecuali kita para wanita. Wanita tentu senang saat suaminya, mungkin yang sudah menikah, atau orang-orang di sekelilingnya memujinya. Bahkan di medsos tentu senang kalau apa yang ditampilkannya dipuji-puji. Tentu apa yang dialami oleh para wanita tersebut tidak terjadi begitu saja. Semuanya terbentuk sejak dia masih kecil. Kalau kita memperhatikan anak-anak kecil, sejak kecil dia sudah dipuji-puji. Khususnya anak-anak perempuan ya. Anak-anak perempuan biasanya didandani oleh orang tuanya, oleh mamanya, oleh ibunya. Sehingga pada waktu dia tampil dengan penampilan yang menarik, orang-orang di sekelilingnya dengan refleks akan mengatakan, wow, lucu sekali, wow, cantik sekali, wow, indah sekali. Biasanya anak-anak perempuan akan dipuji, entah karena aksesoris yang dikenakannya, penampilannya, atau memang karena kecantikannya, parasnya yang memang cantik, yang indah untuk dipandang mata, atau mungkin justru karena kepintarannya, atau karena kelucuannya. Nah, tanpa disadari itu sudah membentuk kepribadian seorang wanita, sehingga pada waktu dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa, keinginan untuk mendapatkan pujian itu melekat ada di dalam hatinya. Sehingga ada kepuasan tersendiri di dalam batin seorang wanita saat dia mendapatkan pujian.
Belum lagi perkembangan teknologi yang begitu pesat, saudara. Hari-hari ini iklan-iklan, ya, tayangan-tayangan di dalam medsos internet yang senantiasa mengekspos kecantikan seorang wanita. Produk-produk kosmetik, produk-produk kecantikan senantiasa menayangkan produk-produk mereka dengan menayangkan iklan yang mengekspos kecantikan wanita. Sehingga tanpa disadari sudah menjadi satu standar dunia, ya, bukan standar baku sebenarnya, ya, tapi itu menjadi satu standar di mana dunia ini menggambarkan bahwa kecantikan seorang wanita itu adalah kecantikan seorang wanita yang sempurna. Yang dianggap sempurna itu adalah wanita yang memiliki sosok yang memang cantik secara paras, ya, indah untuk dipandang mata, memiliki rambut yang lembut, yang terjuntai, ya, yang panjang mungkin, atau rambut yang potongannya atau bentuknya menarik, kulit yang putih atau kulit yang kuning langsat, ya, badan yang semampai, tinggi, langsing, sehingga akhirnya banyak wanita, banyak perempuan yang terobsesi untuk memiliki paras atau memiliki bentuk tubuh, bentuk rambut, memiliki warna kulit, penampilan yang mirip, hampir menyamai model-model iklan yang menayangkan produk-produk kosmetik atau kecantikan tersebut. Dan itu seringkali terjadi, saudara, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak wanita merasa insecure. Dia merasa tidak aman atau merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Akhirnya banyak yang berusaha dengan segala cara supaya dia bisa berpenampilan sama seperti model-model yang dilihatnya. Dia selalu berusaha untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Wanita-wanita yang merasa insecure dengan dirinya, tentu dia tidak lagi bisa mensyukuri keberadaan dirinya. Selalu melihat kekurangan dirinya. Selalu melihat bahwa dirinya itu tidak sama dengan yang lain. Karena dia selalu membandingkan dengan orang lain, akhirnya dia menilai dirinya itu selalu kurang. Dia menilai dirinya selalu rendah. Selalu merasa tidak percaya diri. Dan banyak di antara para wanita yang akhirnya menarik diri dari lingkungan pergaulan karena kondisi tersebut. Tetapi kita mau belajar bersama-sama pada saat ini bagaimana kita sebagai wanita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ciptakan, pemberian Tuhan ini sempurna. Amin. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Saudara, karena ini satu masalah yang dihadapi banyak para wanita. Belum lagi ya, perkembangan teknologi saat ini membuat banyak aplikasi-aplikasi pengubah wajah, ya. Tahun lalu itu viral, saudara, bagaimana face app, ya, bahkan kamera beauty bermunculan yang sanggup dalam hitungan detik menampilkan wajah seorang wanita yang baru bangun tidur sekalipun, kalau di foto dengan beauty kamera atau diolah, diedit lewat face app, itu mampu menampilkan sosok yang begitu cantik, yang menarik, ya. Dan sekalipun dia menampilkan foto-foto hasil editan atau kecantikan virtual, saya katakan, dia cukup puas loh kalau orang memujinya. Padahal itu bukan wajah sebenarnya, ya, saudara. Saya pun di dalam ponsel saya menyimpan aplikasi tersebut, saudara, ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Apakah salah kalau wanita berusaha untuk mempercantik dirinya? Apakah salah kalau wanita berusaha untuk selalu tampil cantik di hadapan orang lain? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di awal tadi, di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-30, di mana dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri atau wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya melihat di dalam medsos saya tayangan iklan di internet,
bagaimana kehidupan artis-artis di luar negeri, ya, khususnya artis-artis Korea yang banyak digandrungi menjadi idola para remaja, menjadi idola para pemuda, bahkan dikagumi menjadi idola juga para ibu rumah tangga yang senang sekali menonton film-film Korea. Mereka adalah artis-artis yang memang tampan dan cantik-cantik parasnya, ya. Tidak jarang ya saudara, atau tidak heran kita melihat banyak orang-orang muda atau remaja-remaja yang berusaha, ya, memiliki kulit penampilan sama seperti mereka. Mereka memiliki ketenaran yang luar biasa. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu mendapatkan sanjungan karena mereka memiliki fans yang sangat banyak. Tapi saya sangat kaget loh saudara, waktu saya membaca di dalam tayangan di medsos, ya, iklan yang ditayangkan, berita-berita yang menceritakan tentang kehidupan mereka. Dalam 2 tahun terakhir ini, ada beberapa di antara mereka yang harus mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tragis. Mereka harus bunuh diri. Saya melihat mereka berada di puncak karir mereka. Tampan, cantik, mereka mendapatkan pujian, sanjungan. Tetapi ternyata apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan, kecantikan, ketampanan, prestasi yang mereka sudah capai, itu ternyata tidak sanggup memuaskan kebutuhan batin mereka. Saya melihat ada satu kekosongan di dalam jiwa manusia, di dalam jiwa kita, para wanita juga, yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, entah oleh kecantikan, oleh karena ketenaran, oleh prestasi, dan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Memang kekosongan itu akan tetap ada. Itu hanya bisa terpuaskan dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mari para wanita, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan tadi. Dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Artinya bahwa kecantikan, kemolekan hanya akan kita nikmati selama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi takut akan Tuhan akan mendapatkan pujian daripada Tuhan. Apakah salah kalau kita para wanita ingin tampil cantik, ingin selalu berusaha memiliki kecantikan yang bisa dilihat oleh banyak orang? Tentu saja tidak, saudara. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal satu tokoh yang bernama Esther, yang mengikuti audisi untuk menjadi permaisuri seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Ahasiweros. Artinya dia sedang mengikuti audisi untuk mendapatkan satu posisi yang terhormat, posisi orang nomor 2, ratu yang ada di dalam kerajaan Media Persia. Alkitab mencatat bahwa selama masa audisi tersebut, Esther mendapatkan perawatan selama lebih kurang 1 tahun. Perawatan kecantikan. Supaya dia bisa tampil cantik, dia tampil elegan, dia tampil menarik. Saat waktunya tiba untuk dia bisa berjumpa dengan Raja Ahasiweros, sampai akhirnya Raja bisa memilih dia sebagai seorang ratu di Media Persia. Artinya saudara, kalau kita wanita ingin mempercantik diri, melakukan perawatan, mungkin kita ingin mengubah bentuk alis kita menjadi lebih baik, rambut kita melakukan perawatan supaya kita memiliki kulit yang bersih, yang menarik. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi kita belajar bersama-sama dari Esther, apakah di dalam perjalanan kehidupannya setelah dia menjadi seorang ratu, dia terus mengandalkan kecantikannya? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita mengikuti perjalanan Esther, sama seperti kita wanita, Esther pun adalah manusia biasa yang mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya, sekalipun dia memiliki posisi yang luar biasa sebagai seorang ratu, sebagai seorang permaisuri raja pada waktu itu. Mungkin kita ingat kisahnya pada waktu Raja Ahasiweros memberikan atau mengambil satu keputusan
untuk membuat satu undang-undang untuk membinasakan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Media Persia pada waktu itu. Ester sebagai orang Yahudi pada waktu itu, dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan akan bangsanya. Dia tidak tinggal diam. Bisa saja pada waktu itu dia mengandalkan kecantikannya yang memang dikagumi oleh raja. Dia terpilih sebagai permaisuri karena kecantikannya, karena penampilannya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu. Apa yang dilakukan oleh Ester untuk menyelamatkan bangsanya pada waktu itu? Dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang Yahudi supaya tidak dibinasakan di dalam kerajaan negara Media Persia pada waktu itu adalah Raja Ahasiweros harus membatalkan atau mencabut undang-undang yang sudah dibuat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentu Ester sebagai orang terdekat, dia punya akses untuk bisa mendekati raja. Tapi dia tidak menggunakan berbagai kesempatan yang ada di dalam dirinya, yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang ratu. Apa yang dia lakukan? Dia memobilisasi seluruh orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan tersebut untuk berdoa, berpuasa selama 3 hari. Ya, saudara, kalau kita mungkin pernah mendengar kisahnya ya, sehingga kalau kita berpuasa sering ada istilah puasa Ester ya. Itu yang dilakukan oleh Ester pada waktu itu. Dia memobilisasi orang-orang Yahudi untuk bersama-sama. Karena dia menyadari kalau orang-orang Yahudi tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, bisa saja Ester pun harus mati. Kenapa? Karena saudara, kebiasaan pada waktu itu di dalam kerajaan, kalau seseorang datang menghadap raja, tetapi raja tidak berkenan kepada orang tersebut, bisa saja saat itu juga raja menghukumnya. Atau justru membunuhnya. Tidak terkecuali Ester sekalipun dia seorang permaisuri. Kalau raja tidak memanggil dia, tapi dia datang sendiri untuk menghadap raja, bisa saja dia kehilangan nyawanya. Tetapi Ester adalah orang yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan. Karena takut dia akan Tuhan itu mengalahkan takut dia akan segala persoalan yang dia hadapi. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Tidak ada sesuatu yang dipertahankan di dalam dirinya, termasuk kecantikan dan posisinya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia mengerti keselamatan bangsanya itu lebih penting dari apapun juga. Dia memberikan hati dan hidup dia untuk keselamatan bangsanya. Karena itu mari kita belajar bersama-sama dari tokoh Ester ini. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal, saya akan bacakan bagi kita semua Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini yang saya bacakan di dalam Amsal ini, itu yang sebenarnya dialami oleh Ester. Ya, karena Ester takut akan Tuhan, ya. Dia tahu ketentraman yang besar akan dialami oleh bangsanya. Dia percaya akan ada perlindungan bagi seluruh orang-orang Yahudi. Dia tahu kalau dia takut akan Tuhan, itu akan menjadi kehidupan. Sehingga dia akan dihindarkan dari jerat maut. Dan memang betul saudara, setelah doa puasa yang dilakukan oleh Ester bersama dengan seluruh orang Yahudi pada waktu itu, dia menghadap raja. Dan pada waktu dia menghadap raja, raja berkenan kepadanya. Karena raja berkenan kepadanya, akhirnya undang-undang untuk membinasakan orang Yahudi dibatalkan. Ester bisa menyelamatkan bangsanya. Sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama saudara. Untuk menjadi wanita yang takut akan Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kisah Ester menggambarkan apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dari mana Ester mendapatkan hikmat untuk dia berdoa, berpuasa, kalau bukan daripada Tuhan. Dan saya percaya ini timbul karena dia adalah pribadi yang menghormati Sang Pencipta. Dia tahu bahwa kedaulatan, kekuasaan, hidup manusia, hidup orang-orang Yahudi, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu kalau kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita.
melewati badai, melewati cobaan, kehidupan yang sulit di tengah pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Saya percaya wanita-wanita yang takut akan Tuhan, dia akan tetap percaya. Karena wanita yang takut akan Tuhan, dia percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Tuhan selalu ada bersamanya. Tuhan selalu ada di pihaknya. Tuhan itu pribadi yang senantiasa mengawasi jalan kehidupannya, sehingga dia tidak akan bertindak sembarangan. Apa yang dilakukannya, setiap langkahnya, setiap keputusannya selalu datang dari hikmat yang diperolehnya karena takut akan Tuhan yang ada di dalam hatinya. Karena itu mari saudara kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kehidupan seorang Ester yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya karena dia takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka takut kita akan persoalan, takut kita akan masa depan, takut akan ketidakmampuan kita dalam menghadapi sesuatu, itu akan sirna, itu akan tersingkirkan. Amin. Jadi mari para wanita kita mau membangun iman kita. Miliki terus hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti dia mengabaikan outer beauty atau kecantikan luar. Bukan berarti dia mengabaikan penampilan fisiknya. Bukan berarti dia mengabaikan kecantikan dirinya. Sama seperti Ester. Ester pun mempercantik diri. Dia melakukan perawatan selama 1 tahun. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu semuanya. Ada prioritas yang perlu kita miliki. Karena prioritas itu juga yang dilakukan oleh Ester. Ester memiliki prioritas yang jauh lebih tinggi daripada prioritas diri untuk mempercantik dirinya. Apa itu? Dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kita mau baca kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan seperti ini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan seorang wanita yang takut akan Allah? Wanita yang takut akan Allah perlu untuk memperhatikan outer beauty mereka, kecantikan luar. Ya, kita perlu menjaga untuk kita tetap berpenampilan fresh, rapi, segar, sehat, indah dilihat oleh orang-orang sekeliling kita, menyenangkan dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Tidak ada yang salah kalau kita ingin mempercantik diri, kalau kita mampu melakukannya. Tetapi prioritas yang lebih tinggi, prioritas yang paling penting di atas semuanya adalah bagaimana kita membangun manusia batiniah kita, inner beauty kita, saudara. Ini yang paling penting. Makanya di dalam 1 Petrus 3 yang kita baca bersama-sama dikatakan perhiasan kita janganlah secara lahiriah saja, saudara. Ya, dengan hanya memperhatikan penampilan rambut, perhiasan kita, aksesoris kita, dan sesuatu yang indah-indah dikatakan ya. Tetapi perhiasan kita ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ternyata ini, saudara, yang harus menjadi prioritas kita. Bagaimana caranya? Pastikan para wanita senantiasa memiliki waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan. Saya tahu untuk ibu-ibu rumah tangga khususnya, apalagi yang masih memiliki anak-anak kecil,
anak-anak yang masih sekolah, apalagi di masa pandemi ini semua harus dilakukan dari rumah ya. Sekolah pun online. Orang tua harus ekstra, bukan hanya guru ya, tapi orang tua juga ekstra, harus bergantian. Ibu, mama, mami ya mendampingi anak-anaknya untuk belajar online, menyiapkan keperluan mereka, mendampingi mereka mengerjakan tugas. Memang repot sekali ya. Seringkali apalagi di tengah pandemi ya, seringkali banyak hal yang harus dilakukan sehingga seringkali kehabisan waktu ya. Wih, kok udah malam lagi. Wih, waktu kok udah terus berputar seperti itu, rutinitas seperti itu. Sehingga kadangkala persekutuan dengan Tuhan itu terabaikan. Tetapi mari kita belajar. Kalau kita mau memiliki inner beauty, kecantikan yang terpancar keluar, pastikan kita memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan, untuk kita teduh di hadapan Tuhan, untuk kita tenang di hadapan Tuhan. Amin. Mau para wanita, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Miliki waktu, mungkin gak lama, tapi kita punya waktu yang kita khususkan secara pribadi, di mana waktu itu hanya kita dengan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kita baca Alkitab, kita biarkan firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita. Kita mengizinkan firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Ada teguran, mari kita bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Dan terus mengharapkan Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, perempuan-perempuan dahulu itu menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Wanita yang takut akan Tuhan, dia selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekalipun kita hidup dalam situasi yang sulit, mungkin kita harus menopang ekonomi keluarga yang sedang terpuruk akibat pandemi ini. Tapi saya percaya ada kekuatan, ada hikmat yang akan Tuhan berikan kepada para wanita. Kalau kita terus menjaga inner beauty kita, kalau kita terus mempercantik manusia batin kita dengan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita akan bertumbuh menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Mari para wanita, jadilah kita wanita yang takut akan Tuhan. Sama seperti Esther. Namanya menjadi masyhur sampai hari ini. Tokoh Esther selalu dibagikan dalam renungan-renungan wanita. Menjadi bagian daripada khotbah-khotbah yang disampaikan di berbagai gereja, di berbagai pelayanan. Namanya dipuji-puji. Menggenapi apa yang dikatakan di dalam Amsal. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia, tetapi wanita atau istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mari kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua para wanita dimanapun kita berada. Amin.